Belum memulai rangkaian acara Kelom Pencapir, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat beserta rombongan melakukan peninjauan stan pangan yang terdiri dari stan Bulog, inovator-inovator bidang pertanian yang melakukan inovasi teknologi tepat guna, stan UMKM sebagai penyokong pemberdayaan hasil pangan, serta inseminasi buatan untuk peternakan di Tanjung Jabung Barat. Acara dan pemirsa atau Kelom Pencapir Ribon dimulai dengan rangkaian seremonial. Perkenalkan, saya Habibi. Selamat datang Kelom Pencapir Ribon. Usaha. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Kelom Pencapir Ribon ini adalah untuk Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari menjelang siang ini kita berkumpul bersama-sama wabarakatuh.
berhasil. Dengan begitu kami bisa belajar langsung dan menerapkannya untuk kemajuan budidaya ikan di desa kami. Kemudian yang kedua yaitu potensi perikanan budidaya di Desa Sungai Mulu ini sebenarnya sangat besar Bapak. Namun sejauh ini belum tergarap secara maksimal karena masih terkendala sarana dan prasarana seperti ketersediaan pakan, kolam bioflok, kemudian bibit ikan serta alat pembuatan pakan alternatif. Kami mohon kiranya Bapak pemerintah daerah dapat memberikan perhatian dan dukungan dalam bentuk sarana dan prasarana pembinaan lebih lanjut. Dalam 1,5 tahun ini, APBD kita itu lebih kita tujukan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Ya, kenapa, sekalian? Karena kita yang di Jabung Barat ini memang dulunya, ya, yang betul-betul memang dibutuhkan oleh petani. Ya, silakan nanti sampaikan. Sekarang Pak, kami mungkin agak redup ya Pak. Untuk itu kami mohon kepada Bapak ataupun Ibu atau dinas yang terkait, kami mohon agar kelompok kami bersinar kembali. Jadi kami mohon bantuan bibit-bibit dan alat-alat pertanian lainnya. Khusus untuk KWP, hari ini Ibu Puji, kami akan menyerahkan bantuan kepada 4 kelompok KWP di Purwodadi ini, insya Allah ya. Langsung ya. Kemudian yang lainnya nanti bisa kita sampaikan nanti lewat ya, suaminya lah, reses nanti ya. Dana aspirasi ya, bisa disampaikan itu nanti bisa kita masukkan di badan anggaran. Izin Bapak Bupati, bahwasanya dari desa penyampaian beberapa desa tadi itu sudah berhasil. Kami dari Talang Makmur baru berencana yaitu program kami ke depan adalah pemeliharaan ayam petelur. Jadi di sini dalam anggaran kami itu mencapai 600 juta dengan bibit sebanyak 2.000 ekor. Pengajuan kami, bahwasanya permintaan kami dengan dinas-dinas terkait itu apabila nanti dari dana yang kami anggaran tidak terlaksananya, mohon bantuan kepada dinas-dinas terkait supaya apa yang kami rencanakan ini bisa terlaksana.
Jadi nanti di setiap desa-desa itu memang menjadi ada unggulan-unggulan ya. Nah, kalau memang nanti kondisinya memang memungkinkan untuk dijadikan sentra ayam petelur, nah jadi nanti dinas peternakan, perkebunan dan peternakan di Sunak, nah tinggal lagi masuk ke situ nanti Bu Kades ya. Dan memang dipetakan betul, apalagi tadi sudah sama Mas Regi ini ke Unja ya. Teman-teman di perguruan tinggi juga memberikan pendampingan sehingga nanti memang dapat berhasil dan ini bisa menjadi mensuplai kebutuhan makan gizi gratis ya, terutama dari telur yang memang dibutuhkan oleh kita. Dalam program Kelom Pencapir kali ini juga turut dilakukan pengumuman lomba-lomba bagi masyarakat seperti lomba desa terbaik, lomba kelurahan terbaik, balai penyuluh pertanian terbaik di tingkat kecamatan, penghargaan kepada petani milenial terbaik, kelompok wanita tani atau KWT terbaik, serta santunan ataupun bantuan juga diberikan kepada kaum duafa. Bantuan untuk pencegahan stunting bagi anak-anak di Kecamatan Tebing Tinggi dan juga bantuan berupa gerobak untuk UMKM. Ya saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Tanjung Jabung Barat yang menginisiasi salah satu program untuk mewujudkan swasembada pangan yakni Kelom Pencapir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, seperti apa luar biasa terrealisasi program Kelom Pencapir membuat kita bernostalgia. Seperti apa ini Pak sebenarnya tujuannya? Hari ini pertama mengapresiasi, bangga dan haru karena kita merindukan ya. Bagaimana petani bisa dekat dengan pemerintah, petani bisa dekat dengan pelaku usaha, petani dekat dengan teman-teman dari APH, semuanya bersinergi. Dan kita tahu bahwa ini merupakan kekuatan dan kearifan lokal masyarakat Indonesia ya, yang dulu kita dicontohkan oleh Pak Presiden Soeharto. Dan hari ini saya kira ini luar biasa. Saya yakin semua masyarakat petani khususnya nelayan sangat antusias dengan kegiatan ini sampai tadi kita tidak cukup waktu untuk berdiskusi ya, bermusyawarah sekaligus juga bagaimana membangun semangat para petani kita untuk tetap konsisten ya, semangat untuk petani di desanya masing-masing. Setelah ini program Kelom Pencapir lainnya apakah akan ada di kecamatan-kecamatan lainnya dan dalam waktu dekat atau seperti apa Pak? Ya, insya Allah kegiatan ini kita adakan secara berkala. Nanti di setiap kecamatan kita harapkan untuk dipersiapkan. Terutama memang para petani-petani kita yang sudah unggul di bidangnya masing-masing ya. Karena kita tahu bahwa tidak semua karakter desa itu sama. Tapi prinsipnya mereka kita arahkan ke ketahanan pangan. Dan ini sesuai dengan arahan Pak Presiden supaya pemerintah daerah sangat betul-betul sebagai garda terdepan ya untuk memajukan masyarakat petani sekaligus juga ketahanan pangan dan juga dapat memberikan masukan ya, nambah penghasilan para petani kita sekaligus juga kita bisa mengurangi angka pengangguran, menurunkan angka kemiskinan ya, dan ini juga berdampak positif bagi pemasok makan gizi gratis yang kita adakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terakhir Pak, harapan terkait Tanjung Jabung Barat menjadi lumbung pangan nasional. Insya Allah ya, kita sangat sekali berharap nanti dari desa Purwodadi nanti ada 114 desa yang akan kita upayakan nanti sebagai lumbung padi kita. Ini sangat potensial ya, saya yakin itu. Mudah-mudahan kearifan lokal masyarakat kita petani dulu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini luar biasa.
dan kita bangkitkan kembali. Nah, mudah-mudahan insya Allah harapan itu ada. Ya, kita harus optimis insya Allah. Terima kasih banyak Bapak, semoga semakin sukses dan Tanjung Jabung Barat bisa menjadi lumbung pangan nasional. Alhamdulillah dengan adanya kolom pencapir ini mengingatkan kita di era Presiden Pak Soeharto, itu kita bisa menuju swasembada pangan di tahun 1994 karena kolom pencapir berjalan dengan baik, karena di situ semua instansi, semua dinas terlibat dalam pergerakan bagaimana menuju ketahanan pangan, menuju swasembada pangan. Harapannya di ke depan anak-anak generasi muda cinta dengan dunia pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan di 2045 menjadi lumbung pangan dunia, dan anak-anak muda tidak boleh gengsi tapi harus berani untuk aksi dalam pergerakan ke dunia pertanian. Ya saudara, hadirnya program Kolom Pencapir yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kali ini disambut bahagia dan antusias oleh para petani dan juga nelayan yang dapat menjadi wadah bagi mereka berkomunikasi dan juga mencarikan solusi atas permasalahan yang hadir. Langsung saja kita akan berbincang dengan petani dan juga nelayan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang pertama dari salah seorang petani, Bapak Nuhin. Bapak, seperti apa Pak program Kolom Pencapir di Tanjung Barat ini Pak? Alhamdulillah program Kolom Pencapir Tanjung Jabung Barat ini pertama sekali sangat kita puas dan membutuhkan, di mana untuk petani-petani kita saat sekarang ini banyak sekali yang tidak begitu antusias, namun setelah kita ikuti Kolom Pencapir ini mudah-mudahan juga petani di Tanjung Jabung Barat ini semakin antusias dan sekaligus bersemangat untuk menghidupkan pertaniannya di masing-masing wilayah, terutama kami di hulu ini atau khususnya di kecamatan yang ada di Tanjung Jabung Barat ini, yaitu Renah Mendalu sendiri, yaitu petani-petani saat sekarang ini sangat antusias untuk mempersiapkan ketahanan pangan yang telah diprogram oleh Presiden kita Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo. Untuk itu kami juga mengharapkan dari pemerintah daerah kita Tanjung Jabung Barat ini untuk dapat kiranya membantu bagaimana terrealisasinya sehingga petani kita sukses di masa depan. Mungkin itu saja Bu ya. Untuk tantangan pertanian saudara tidak hanya disambut baik oleh para petani yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun juga hal ini disambut baik oleh para nelayan, di mana memang Tanjung Jabung Barat ini sebagian besar masyarakatnya juga berprofesi sebagai seorang nelayan. Kita akan berbincang dengan salah seorang nelayan yakni Bapak Syarif. Pak, seperti apa Pak Bapak memandang program Kolom Pencapir di Tanjung Jabung Barat ini Pak? Sangat baik, sangat baik. Ini suatu inisiasi yang dulu sudah pernah ada, yang sekarang sudah diinisiasi kembali oleh Bapak Bupati Tanjung Jabung Haji Adnan Fadat. Ini tentu sangat membantu rekan-rekan nelayan, baik di nelayan tangkap maupun di nelayan budidaya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari lautan dan sungai. Nah, untuk menjaga ekosistem kemudian juga pendapatan nelayan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik itu ikan laut maupun ikan air tawar. Lalu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para nelayan seperti apa Pak? Tantangannya dari perusakan ekosistem dan lingkungan. Jadi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, meracuni, kemudian menangkap ikan secara tidak etis, tidak legal, hingga merusak daripada lingkungan, sudah itu merusak daripada pendapatan nelayan itu sendiri. Dukungan seperti apa Pak yang diharapkan untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan ini? Yang jelas itu dari pemerintah daerah harus ada regulasi, harus ada pemberitahuan dan pembinaan terhadap masyarakat yang sudah melakukan tindakan perusakan secara masif, sehingga plasma nutmah kita sendiri tidak terjaga dengan baik. Terima kasih banyak Pak Nuhin dan juga Pak Syarif atas waktunya. Semoga semakin sukses Pak. Terima kasih Pak. Ya saudara, dengan dibangkitkannya kembali semangat swasembada pangan melalui program Kolom Pencapir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, diharapkan mampu menginspirasi daerah lainnya agar dapat melaksanakan hal serupa, memberikan wadah, memfasilitasi para petani
pekebun, dan juga nelayan untuk meningkatkan komunikasi dengan para penyuluh dan juga pemangku kepentingan. Agar semua masalah dapat terselesaikan, swasembada pangan dapat diwujudkan dan dapat mengembalikan marwah pertanian sebagai kekuatan nasional.